Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil final project kami untuk mata kuliah teknik keandalan dengan judul analisis keandalan sistem pressure fan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Aurelia Rosa dengan NRP 500923107. Kemudian ada Amelia Salsabila dengan NRP 500923109. Kemudian ada Izzah Dayatus Solihah dengan NRP 50092311085. Pada proyek ini, kami menganalisis tingkat keandalan sistem repression fan menggunakan pendekatan distribusi log normal. Memasuki terkait untuk pendahuluan, jadi repression fan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan proses industri seperti petrokimia dan pembangkit listrik. Peralatan ini beroperasi pada tekanan tinggi hingga 7.000 Pascal dan suhu yang mencapai 260 derajat Celcius, sehingga keandalannya sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi. Masalah utama yang muncul adalah ketika salah satu komponen, yaitu seperti V-belt, bearing, coupling, atau motor mengalami kegagalan, maka seluruh sistem akan berhenti karena konfigurasi sistemnya bersifat seri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keandalan tiap komponen dan sistem secara keseluruhan untuk menentukan strategi pemeliharaan preventif yang paling optimal. Sebagai solusi, kami menggunakan analisis keandalan berbasis distribusi log normal untuk menentukan nilai TTF atau time to failure, TTR time to repair, PDF probability density function, failure rate, dan juga fungsi keandalan atau RT. Next. Dalam studi pustaka, kami menggunakan beberapa konsep utama. Yang pertama terkait keandalan sistem. Jadi, keandalan sistem merupakan probabilitas sistem yang beroperasi tanpa gagal dalam waktu tertentu. Kemudian, sistem seri merupakan sistem seri gagal jika satu komponen gagal, di mana total keandalan adalah hasil kali setiap komponen. Kemudian ada juga terkait distribusi log normal, di mana distribusi yang cocok untuk menggambarkan data waktu kegagalan yang selalu bernilai positif dan bersifat asimetris. Distribusi ini mencerminkan proses keausan yang bertahap pada komponen. Jadi untuk final project kami ini, kami menggunakan distribusi log normal untuk yang kemudian ada failure rate atau laju kegagalan, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa sering komponen yang gagal dalam satuan waktu. Nilai ini penting untuk mengidentifikasi komponen yang paling kritis. Kemudian ada probability density function atau PDF yang menunjukkan peluang terjadinya kegagalan dalam rentang waktu tertentu. Analisis ini nantinya kami akan menggunakan software Minitab yang mana dia dapat menghitung parameter log normal, memplot PDF, CDF, dan juga RT, serta melakukan goodness of fit test. Terakhir, kami juga menggunakan konsep keandalan. Next. Untuk metodologi sendiri, kami menggunakan beberapa tahap. Yang pertama, kami mengumpulkan untuk data TTF, TTR, dan juga TBF dari log pemeliharaan repression fan. Kemudian, kami menganalisis data tersebut menggunakan software Minitab untuk memperoleh parameter distribusi log normal, yaitu mu dan tau. Kemudian, menghitung perhitungan fungsi PDF, failure rate, dan juga fungsi keandalan RT untuk masing-masing komponen. Kemudian kami juga menganalisis keandalan sistem seri untuk mengetahui keandalan keseluruhan sistemnya. Yang terakhir, analisis hasil dan juga pembahasan kami lakukan untuk menentukan komponen mana yang paling kritis, serta rekomendasi untuk strategi pemeliharaan. Oke, next. Bagian hasil dan analisis kami mencakup 4 tahapan utama. Yang pertama, analisis data waktu kegagalan, waktu perbaikan, dan juga waktu antar kegagalan. Kemudian kami juga menganalisis probability density function atau PDF-nya untuk mengetahui distribusi waktu kegagalan. Kemudian kami juga menganalisis analisis failure rate
untuk mengukur tingkat kegagalan pada setiap komponen. Kemudian yang terakhir, kami menganalisis fungsi keandalan RT untuk melihat bagaimana peluang komponen atau sistem tetap berfungsi pada rentang waktu tertentu. Data yang digunakan itu diperoleh dari catatan maintenance log yang terdapat pada persoalannya dalam sistem repressor fan, di mana 4 komponen utama yang digunakan adalah V-belt, bearing, coupling, dan juga motor. Dari data log tersebut, dihitunglah time to failure atau TTF, yaitu waktu sampai terjadi kegagalan, kemudian time to repair atau TTR, yaitu lama waktu perbaikan, dan juga time between failures atau TBF yang dihitung dalam satuan hari. Di mana untuk setiap persamaan dari perhitungannya adalah untuk TTR sendiri adalah finish date dikurangi start date. Kemudian untuk TBF adalah start date hari hari di mana yang dihitung ditambah 1, kemudian dikurangi dengan finish date yang dihitung. Kemudian untuk TTF-nya sendiri adalah finish date akhir perbaikan dikurangi dengan start date awal perbaikan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar untuk analisis kami pada distribusi log normal di tahap berikutnya. Oke. Kemudian ini merupakan hasil perhitungan dari nilai TTF, TTR, dan juga TBF dari masing-masing komponen berdasarkan data aktual dari data maintenance yang telah di sebelumnya, di mana nanti untuk hasil perhitungan ini akan kami lampirkan pada file Excel. Jadi nilai-nilai ini kemudian digunakan sebagai input dalam software Minitab untuk menghitung parameter-parameter distribusi log normal yaitu mu dan tol. Di mana tahapan ini penting karena akan menentukan bentuk kurva PDF serta mempengaruhi hasil analisis failure rate dan juga reliability function pada slide berikut. Oke, next. Pada tahap Pada tahap ini akan dilakukan analisis probability density function atau PDF menggunakan software Minitab. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu data dari time between failure atau TBF dari masing-masing komponen akan dimasukkan ke dalam Minitab melalui menu reliability dan distribusi analisis. Kemudian dari sana dapat diketahui terkait distribusi datanya mana yang lebih cocok. Jadi untuk data yang saat ini digunakan lebih cocok atau lebih condong ke distribusi log normal. Kemudian Minitab akan secara otomatis menghitung 2 parameter utama yaitu mu sebagai parameter lokasi dan juga sigma sebagai parameter scale. Dengan metode maximum likelihood estimation atau MLE dari perhitungan ini Minitab akan menampilkan grafik PDF yang menunjukkan sebaran peluang kegagalan komponen terhadap waktu. Nah, tahap ini penting untuk mengetahui kecenderungan umur paket dari tiap-tiap komponen dan juga kapan peluang kegagalan paling tinggi. Next. Selanjutnya yaitu adalah grafik hasil PDF dari tiap komponen. Pada slide ini ditunjukkan hasil dari PDF grafik komponen V-belt dan juga bearing. Lihat bahwa bentuk kurva menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan pada puncak distribusinya, yang menandakan variasi dalam waktu kegagalan cukup besar. Kemudian next. Next. Sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah TBF dari hasil PDF dari motor dan juga kopling. Melalui grafik PDF ini, kita dapat melihat bahwa rentang waktu beberapa kemungkinan terbesar terjadi kegagalan. Misalnya, jika puncak kurva PDF berada pada kisaran 20-40 hari, berarti dalam rentang tersebut
komponen paling beresiko mengalami kegagalan akibat keausan dan juga beban kerja tinggi. Selanjutnya yaitu analisis hasil PDF. Dari hasilnya analisis PDF yang diolah dengan distribusi log normal, maka dapat disimpulkan bahwa setiap komponen memiliki karakteristik umur pakai yang berbeda-beda. Mulai dari bearing memiliki nilai mu sebesar 2,59751 dan untuk motor memiliki mu 2,60732. Nilai ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki waktu kegagalan yang relatif lebih lama dibandingkan komponen lain, sehingga dapat dikategorikan sebagai komponen yang paling stabil. Untuk V-belt memiliki nilai scale sebesar 1,35120 yang berarti penyebaran waktunya paling besar atau dengan kata lain waktu pakainya tidak stabil dan sulit diprediksi. Kemudian untuk kopling memiliki nilai scale sebesar 0,531580 yang artinya paling konsisten, tetapi waktu pakainya paling pendek. Nah, untuk puncak kurva PDF yang terjadi antara 20 hingga 40 hari akan menunjukkan bahwa setelah periode tersebut, resiko kegagalan meningkat tajam. Hal ini menggambarkan fase wear out, yaitu masa ketika komponen mulai mengalami keausan akibat tekanan mekanis dan juga gesekan yang berulang. Next. Selanjutnya yaitu analisis failure rate atau laju kegagalan yang dilambangkan oleh huruf lambda. Failure rate dihitung sebagai rasio antara jumlah kegagalan yang tercatat dengan total waktu antar kegagalan kumulatif atau TBF dari tiap-tiap komponen. Nilai ini akan menggambarkan tingkat kegagalan rata-rata per satuan waktu. Dalam konteks sistem repressor fan, failure rate yang membantu menentukan untuk komponen mana yang paling sering mengalami kegagalan dan juga mana yang memerlukan perhatian khusus dalam pemeliharaan. Analisis ini juga menjadi dasar dalam membentuk prioritas perbaikan. Semakin tinggi nilai lambda, maka semakin kritis komponen tersebut terhadap keandalan sistem keseluruhan. Next. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai failure rate masing-masing komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu kopling memiliki nilai lambda sebesar 0,1818 yang merupakan nilai tertinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kopling adalah komponen paling kritis dan paling sering mengalami kegagalan dalam waktu singkat. Kemudian bearing memiliki nilai lambda sebesar 0,0566 sedangkan untuk motor sedikit lebih rendah yaitu 0,05603. Untuk V-belt memiliki nilai lambda terendah sebesar 0,03663 yang menandakan bahwa komponen ini jarang mengalami kegagalan, tetapi waktu antar kegagalannya tidak stabil. Kesimpulannya, kopling perlu menjadi fokus utama dalam perawatan preventif karena memiliki tingkat kegagalan paling tinggi dan sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem seri repressor fan. Next. Setelah mendapatkan nilai failure rate, langkah selanjutnya adalah menghitung fungsi keandalan RT untuk masing-masing komponen. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel menggunakan rumus fungsi keandalan berdasarkan hasil parameter distribusi normal yang telah diperoleh sebelumnya dari Minitab. Fungsi keandalan atau RT menggambarkan peluang suatu komponen masih berfungsi dengan baik pada waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Nilai RT yang semakin kecil menunjukkan penurunan keandalan seiring lamanya waktu operasi. Next. Pada slide ini ditampilkan hasil dari perhitungan keandalan masing-masing komponen. Nilai-nilai ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan setiap komponen dapat beroperasi tanpa gagal pada waktu T tertentu.
Data tersebut menjadi dasar untuk memplotting grafik fungsi keandalan atau RT pada slide berikutnya, sehingga kita bisa melihat pola penurunan keandalan secara visual. Next. Pada slide ini menampilkan grafik fungsi keandalan RT untuk tiap-tiap komponen, yaitu yang pertama adalah V-belt dan juga bearing. Pada grafik V-belt dan bearing terlihat bahwa keandalan menurun seiring bertambahnya waktu operasi. Namun pada bearing akan memiliki laju penurunan yang lebih lambat dibandingkan V-belt. Next. Selanjutnya yaitu grafik coupling yang menunjukkan penurunan paling tajam, yang artinya komponen ini cepat kehilangan keandalannya setelah periode penggunaan tertentu. Dan sebaliknya, saat grafik keandalan komponen motor memiliki kurva yang lebih landai dan menandakan performa dan juga keandalan yang lebih baik dibandingkan komponen lain. Secara keseluruhan, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa semua komponen menunjukkan tren penurunan keandalan yang signifikan seiring bertambahnya waktu operasi. Next. Melalui hasil perhitungan dan juga grafik keandalan, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen mengalami penurunan keandalan yang cukup tajam seiring waktu. Pada waktu operasi 10 hari, sebagian besar komponen masih memiliki nilai RT lebih dari 0,4, yang artinya masih cukup andal. Namun, pada waktu 100 hari, nilai RT akan turun drastis sehingga bahkan hingga di bawah 0,05, yang menandakan kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi. Urutan keandalan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah motor, kemudian dilanjut dengan bearing, kemudian V-belt, dan juga terakhir adalah kopling. Penurunan keandalan yang cepat pada V-belt dan juga pada kopling disebabkan oleh tegangan mekanis tinggi serta gesekan berulang yang mempercepat proses keausan. Next. Next. Oke, selanjutnya adalah dilakukan perhitungan untuk analisis keandalan sistem. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis keandalan sistem secara keseluruhan. Sistem repressor fan ini diasumsikan bekerja dengan konfigurasi seri, yang artinya kegagalan pada satu komponen saja akan menyebabkan kegagalan pada seluruh sistem. Oleh karena itu, nilai keandalan sistem secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan nilai keandalan komponen individunya. Perhitungan keandalan sistem dilakukan dengan mengalihkan seluruh nilai keandalan tiap komponen pada waktu yang sama, yaitu nilai keandalan dari V-belt dikalikan nilai keandalan dari bearing, dikalikan nilai keandalan dari kopling, dan dikalikan nilai keandalan dari motor. Sebagai contoh, pada waktu operasi 10 hari, diperoleh keandalan V-belt sebesar 0,1745, kemudian bearing sebesar 0,4676, kemudian kopling sebesar 0,2984, dan motor sebesar 0,6504. Jika dikalikan, maka keandalan sistem secara seri pada waktu tersebut adalah sekitar 0,0219 atau 2,19%. Dari hasil perhitungan pada tabel, terlihat bahwa nilai keandalan sistem sangat menurun sangat cepat seiring waktu operasi, yang mengindikasikan bahwa sistem repressor fan memiliki potensi kegagalan tinggi jika tidak dilakukan perawatan berkala, terutama karena konfigurasi seri membuat keseluruhan sistem sangat bergantung pada komponen yang paling lemah. Next. Kemudian ditampilkan grafik keandalan sistem secara keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Terlihat bahwa nilai keandalan sistem ini menurun dengan sangat cepat dari sekitar 0,02 di awal hingga mendekati 0 hanya dalam waktu sekitar 30 hari operasi. Setelah periode tersebut, sistem praktis tidak lagi dapat diandalkan tanpa adanya tindakan perawatan atau penggantian komponen. Pola penurunan ini menunjukkan bahwa sistem dengan konfigurasi seri memiliki karakteristik yang sensitif terhadap kegagalan satu komponen. Maka dari itu, strategi preventive maintenance sangat diperlukan untuk memperpanjang umur operasional sistem, misalnya dengan memperketat inspeksi dan penggantian rutin pada komponen V-belt dan bearing yang terbukti memiliki tingkat keandalan yang paling rendah. Next.
Baik, dari analisis perhitungan tadi didapatkan hasil bahwa karena sistem bersifat seri, keandalan total diperoleh dari perkalian keandalan tiap komponen. Kemudian hasil menunjukkan bahwa nilai keandalan pada rentang 10 hari sebesar 2,19%. Kemudian pada rentang 100 hari didapatkan sekitar 3,18 dikali 10 pangkat min 11. Sistem menjadi sangat tidak andal karena setelah kurang lebih 30 sampai 40 hari operasi tanpa perawatan dan perlunya predictive maintenance dan penjadwalan penggantian komponen sebelum periode kritis untuk menghindari downtime total. Next. Nah, dari keseluruhan hasil yang kita sampaikan tadi, didapatkan hasil analisis bahwa keandalan sistem repressor fan sangat dipengaruhi oleh 4 komponen utama, yaitu V-belt, bearing, coupling, dan motor. Coupling menjadi komponen yang paling kritis karena memiliki failure rate tertinggi dan keandalan terendah. Sedangkan motor dan bearing tergolong paling stabil dengan umur pakai yang lebih panjang. Kemudian V-belt memiliki variasi waktu kegagalan yang besar sehingga memerlukan pemantauan rutin dan secara keseluruhan keandalan sistem menurun signifikan setelah 30 sampai 40 hari operasi tanpa perawatan. Oleh karena itu diperlukan strategi predictive maintenance dan condition monitoring untuk menjaga kinerja sistem serta mencegah downtime total. Next. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.